Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa li jami'il muslimin wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah, kita ditakdirkan lagi dalam keadaan baik hari ini, dihadirkan dalam majelis, dihadirkan dalam sholat subuh berjamaah, dihadirkan untuk sama-sama mencari ilmunya Allah. Karena di dunia ini kalau ingin bahagia, ingin sukses, salah satunya dengan ilmu, ya. Makanya seperti di dalam doa itu, salamatan fiddin, jadi selamatkan agama, jadi pertahankan agama, insya Allah dunia ini akan selamat. Wa'afiyatan fil jasad, ketika badan kita sehat, ya, maka minta ke Allah badan kita sehat. Karena kalau sakit pun tidak bisa ibadah kepada Allah, ya. Jadi modal untuk bisa beribadah dengan khusyuk, dengan baik, dengan sempurna itu kan sehat. Kemudian biziyadatin bil ilmi, yaitu tambahkan ilmu. Nah kan gak mungkin nambah ilmu tanpa dicari. Hayang nambah ilmu tapi gawe ngelamun malah bisa, ya. Yang nambah ilmu gak bisa ku diem ditajong jual hafal Quran, gak bisa, ya kan. Dijedung gak bisa hafal Quran, tapi harus bermajelis. Nah ini dalam rangka itu agama kita pertahankan dengan banyak ibadah, ya. Badan kita usahakan sehat dengan cara memakan makanan halal dan thayyiban dan berpola hidup sehat, ya. Jadi tidak tidur sembarangan, tidak makan sembarangan, ya. Kemudian ilmu kita cari, alhamdulillah kita ada setiap subuh ini mencari ilmu, ya. Ini kan kita tuh kayak yang rajin, padahal kurang. Tiap subuh kayak rajin kan perasaan, rajin pisan kita nyari ilmu tiap subuh, padahal kurang. Bukti kurang, ya kita kurang ilmu hari ini, ya. Jadi jangan merasa ini tuh kita rajin, ya. Kita tuh masih kurang sebenarnya, ya, dibandingin dengan santri-santri yang nyari ilmu tiap hari, tiap jam, tiap waktu sholat itu ada ilmunya. Begitu alhamdulillah Allah kasih rezeki, itu setiap subuh ada, setiap ada maghrib insya Allah ada, ya, bapak-bapak gitu. Jadi itu waktu kita haji, ya. Jadi alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Kemudian
Satu lagi yang jadi ketenangan hidup itu adalah wabarakatan rezeki, diberkahkan rezeki. Ya maka carilah rezeki yang berkah. Jangan pernah terpikir sedikit pun kepada yang haram. Kalau yang haram itu udah jangan dipikirin lagi, apalagi didekati. Dipikirkan aja udah. Kalau itu haram, lompat kita mah. Udah saatnya begitu. Karena nggak ada ceritanya rezeki haram berkah, itu mah bertentangan. Ya, jadi rezeki yang haram itu akan membawa keburukan, rezeki yang halal itu akan membawa kepada keberkahan. Jadi kalau ada udah jelas itu haram, umpat, ya, lain lah, gitu. Dan kadang-kadang ayah rezeki lawan loba haram ya, bayar pada loba. Mau seetik kalau dibicil gak seetik gitu. Gitu. Dina judi misalnya ayah dicarekan oleh pemain menang dicopot, gitu kan. Jadi jangan pernah terpikir haram nggak akan berkah. Itulah kebahagiaan dunia. Ya. Jadi agama selamat, ya, badan sehat, ilmu nambah, rezeki berkah. Udah itu. Kan itu yang jadi masalah hidup di dunia ini, ya kan? Merebut rezeki, merebut ilmu, merebut sehat, ya, gitu. Kemudian merebut agama. Dan masalah itu memang yang paling besar di dalam dunia ini, 4 hal itu. Maka kita terus berdoa untuk selamat dan rezeki, ya, Allah selamatkan agama kami, ya. Karena ini semakin hari akhir zaman agama ini akan ditinggalkan manusia, ya. Akan aneh seperti ini aja, ini aneh. Apa yang dulu ini udah sekalot nih, ya. Ya alhamdulillah kita sekalot jadi santri. Jam 7 naik malaikat aneh di zaman sekarang mah. Ya, jam 7, jam setengah 7 naik malaikat itu aneh. Jika santri di pesantren kan naik balik jam setengah 7 dia marani gitu ya. Ya kita alhamdulillah kehidupan santri kita lakukan, alhamdulillah ya rezeki. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada bahasan kita kemarin tentang takbiratul ihram. Udah clear ya? Clear semua? Udah ada keraguan lagi apa yang kurang dari takbiratul ihram? Ya? Udah dipraktekkan? Udah dipikirkan maknanya, udah dimasukkan ke dalam kalbu bagaimana Allah itu maha besar. Hanya Allah yang boleh ada di dalam sholat kita, gitu. Kan itu latihan takbiratul ihram itu, ya. Jadi ketika Allah ada dalam kalbu kita, maka dunia ini otomatis hilang sebenarnya. Maka ketika Allah belum hadir, ya nggak akan ada. Maksudnya kalau Allah tidak hadir, maka dunia pasti ada. Ya, setan aja masuknya karena kita nggak punya Allah, gitu. Ya, makanya dengan Allahu Akbar, setan sebenarnya takut kepada kita, gitu ya. Tidak akan mendekati orang-orang yang kalbunya ada Allah, gitu. Nah itu kalau sudah clear, praktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan pasti lupa lagi. Kalau dipraktekkan, insya Allah bakalan ada bedanya. Udah kerasa nggak ada bedanya takbir yang tahun lalu dengan sekarang? Gitu. Setelah kita pelajari secara rinci, mungkin kemarin masih sembarangan ketika takbiratul ihram, ya. Kemarin masih ngasal gitu, ya, takbirnya, lafadznya, ya, maknanya, caranya, ya. Mungkin kemarin ada juga yang panjang pendeknya, kalimatnya tidak diperhatikan. Nah sekarang dibedakan, coba ya sholat akan beda rasanya, ya, akan berbeda, ya. Kemudian juga jangan lupa dibarengi dengan sunnah-sunnahnya, ya. Kemarin belum dibahas sedikit sunnahnya. Sunnahnya apa? Ya sambil mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram itu adalah sunnah, ya. Gitu. Jadi nggak boleh dilupakan juga. Sunnahnya di dalam madzhab Imam Syafi'i mengangkat tangan itu, ya,
itu sampai telinga ya. Jadi jempol kita sampai telinga ya. Ada beberapa pendapat juga yang sejajar dengan pundak gitu ya. Jadi itu sunnahnya ya. Silakan aja yang mana boleh ya. Kalau laki-laki memang idealnya yang sampai telinga. Kenapa? Karena kan sunnahnya juga terbuka ini tangannya ya. Nah, kalau di sini memang enggak ini di dada ya. Jadi sampai ini nyentuh aja sedikit. Allah gitu ya, kayak gitu. Kekiblatkan, jangan gini ya, jangan. Tapi ini kiblat telapaknya, itu sunnahnya ya, sunnahnya di dalam takbiratul ihram. Kemudian sekalian sunnahnya nanti disimpannya atau sedekap ya, tangan kanan di atas tangan kiri ya. Caranya bisa pergelangan ketemu pergelangan. Jadi pergelangan ketemu pergelangan begini nih. Jadi pergelangan ketemu pergelangan, pergelangan. Tapi nggak usah diukur juga kayak gelang-gelang gitu, nggak usah. Kira-kira. Atau telapak ketemu telapak punggung sama punggungnya, ya boleh. Atau satu lagi adalah digenggam, pergelangan tangan digenggam gini nih. Ini genggam telapak apa? Pergelangan tangan digenggam oleh tangan kanan. Jadi itu caranya, ya. Jadi jangan kieu jika anu keur nungguan ojek di jalan kesel. Ya. Ulah kana siku, kadang nah itu salah satu ciri-ciri orang malas di dalam sholat, kieu kan. Nah itu tidak ada sunnahnya. Walaupun ini sunnah tetap harus dilaksanakan dengan baik sunnah. Jangan sampai kalau sunnahnya sudah jelas sudah ditinggalkan. Baiklah ada sunnah kieu orang di Mesirah bersolat gitu. Kan nggak bisa gitu. Menyalahi sunnah. Jadi gitu ya. Jadi telapak ketemu punggung, pergelangan ketemu pergelangan atau di genggam ini satu. Letakkannya di mana? Ya, kita di Maulid Sampai itu di antara pusar dan dada kita. Jadi ulah dina pusar, ulah dina dada. Jadi di tengah-tengah, di dia berarti kira-kira. Jadi ulah ketupan dia, pusar ulah juga sampai di dada kiri. Tapi di tengah-tengah. Nah, di dia gitu ya. Ada yang di dada, ada juga pendapat yang di dada. Ya. Ada yang praktikkan di dada begini ya. Dada ini. Kebayang di rumah sih. Yang idealnya memang di bawah dada. Ibu mau nggak bisa begitu. Ya, ini susah kalau bisa banget. Berarti idealnya memang di dalam ayat satu sudah diterangkan. Tapi adakah yang di bawah pusar? Ada, ya. Jadi mazhab lain ada di bawah pusar. Jadi kieu salatnya di bawah beuteun. Mun urang mah ningalina cing teu serius. Tapi lamun eta make mazhab kalau nggak salah Imam Hanafi itu di bawah ini, di bawah. Kalau orang Afrika biasanya. Kalau kita melihat orang Afrika mah insya Allah benar mazhabna lain. Namun orang Indonesia begitu kalau males. Allah kieu. Kamu nulis tuh harusnya, ya kan? Bawa paling itu, ingat nih bawa paling itu musibah. Bapak-bapak ulah gendut, ya nak, ibu-ibu ningali bapak, suaminya gendut, kudu ditawaran. Itu di zaman Umar bin Khattab dilaknat. Negara itu, kan bebas kayak 5 bulan, 6 bulan, bapak-bapak. Itu tanda-tanda tidak sehat. Dilaknat itu zaman Sayyidina Umar. Jadi terlaknatlah laki-laki yang ini yang perut yang besar. Sholatnya sih kan, gitu. Nah itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Clear ya insyaallah ya, gitu.
Kita lanjutkan. Di dalam takbiratul ihram itu ada yang namanya niat ya. Jadi kita lanjutkan ke niat. Yang harus jadi catatan, niat itu ya adalah dalam hati. Itu catatannya yang harus digarisbawahinya. Niat itu di dalam hati. Ini nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaan ulama, insya Allah nggak ada di dalam 4 mazhab besar misalnya, di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad itu tidak ada perbedaan niat itu dalam hati. Jadi nggak ada yang berpendapat niat di dalam lisan, nggak ada. Semuanya full berpendapat ya, semuanya sepakat bahwa yang namanya niat di dalam hati. Dan di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ini termasuk ke dalam rukun. Nah, karena rukun, yang namanya rukun itu ada di dalam sholat ya, jadi harus ada dalam sholat. Tapi karena sholat itu diawalinya dengan takbir ya, maka niat itu di dalam mazhab Imam Syafi'i harus terlintas di dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi terlintas di dalam hati ketika takbiratul ihram. Itu teknisnya yang harus dipahami. Ya makanya cocok kan, takbirnya di lisan, niatnya dalam hati, kan cocok gitu. Ya. Jadi takbirnya dilisankan, namun dua-duanya dalam hati. Yang takbir dalam hati kan pertama ya tidak sah takbiratul ihram kalau dalam hati. Kedua yang nggak akan juga bisa mempraktekkan niat dalam hati ketika takbir gitu. Jadi bingung ininya pelaksanaannya. Ya. Nah ininya kaidah pertama. Bagaimana melisankan yang kita sering dengar sholli gitu ya, melisankan. Nah itu di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Di mazhab lain ada yang membidahkan, ada. Ya kita hormati aja ya. Tapi kalau kita ingin menganggap itu sunnah boleh ya, karena mazhab Syafi'i itu sunnah melafalkan sebelum. Kan itu sebelum takbir. Sebenarnya kan kalau secara logika sebelum takbir dadek minum heula cai gitu naon komo dikusoli istilah mau persiapan. Kalau mau secara logika kan bisa aja. Atau misalnya edek sholat ngobrol dulu bisa tuh, bisa aja takbir. Kalau ada yang bermasalahkan sebenarnya nggak boleh misalnya sholli sebelum sholat. Sebenarnya kan secara logika ada mulai sholat edek ngobrol dulu gitu naon. Ya, ada yang nanya lama kerja jamaah kemudian takbir baca kaki gimana kan soal baca kaki atau apa dulu gitu kan, kita bisa ada yang baca dulu surat-surat, kan ada sunnah juga bisa baca qulhu dulu ya, al-falaq, anas, kan itu sunnah tuh sebelum sholat. Jadi itu kan di luar sholat, jadi sebenarnya sah-sah saja secara ini juga ya gitu. Tapi dengan mengucapkan niat itu menurut saya pribadi juga itu lebih mantap ketika kita mau sholat gitu, karena kita menyiapkan diri kan namanya juga. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita langsung takbir sebenarnya kita mamang ya sholat naon jeung naon mulai diucapkeun kan gitu. Tapi dengan adanya lisan di awal sholli wa subhiro ini misalnya ya, itu kan jadi jelas nanti ketika takbir juga, ketika takbiratul ihram saya akan mengucapkan dengan hati bahwa ini sholat subuh gitu. Itu yang harus dipahami ya. Jadi jangan sampai juga yang namanya niat hanya dalam lisan, ketika takbir kosong, itu yang masalah. Yang sunnah dilakukan, yang wajibnya dilupakan bahkan tidak ada, ya gitu. Lagi-lagi pakai dasi ke pakai celana itu deh, gitu. Jadi orang gila jadinya. Nah jadi jangan sampai kita hukumnya kebalik. Yang sunnah diparutkan kan usoli ketiga hela diparutkan. Orang mau usoli kalau tuh usoli itu apa kena ribut di hela tentang usoli diucapkan. Padahal
yang sama, yaitu niatnya dalam hati itu sama seluruh mazhab, seluruh organisasi golongan Islam di Indonesia nya sama, yang namanya niat itu pasti sepakat dalam hati. Nah sekarang kita rinci, kan kita tahu yang usolli itu panjang ya, usolli misalnya subuh ya, usolli fardhu subhi raka'ataini. Ada yang menggunakan misalnya mustaqbilal qiblat, ada mustaqbilal Ka'bah. Ya, kemudian kalau kita bermakmum-makmuman, kemudian ditambah lagi lillahi ta'ala, kan panjang tuh. Ya. Nah, supaya kita mudah di dalam niat, di dalam takbiratul ihram. Kalau diucapkan mudah yang tadi juga kan. Tapi persoalannya kalau di dalam takbiratul ihram yang panjang tadi nyampe enggak sih gitu? Bisa tidak sih gitu? Nah makanya kita rinci di dalam Al-Ilmu ini. Poin-poin yang kita sering ucapkan kan kita niat udah pada hafal ya gitu ya, insya Allah dari semenjak PAUD di hafal itu sore fardhu subhi, sore fardhu zuhri. Karena kenapa itu insya Allah udah hafal semua, kita bahasnya enak, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi ternyata dari kalimat-kalimat yang kita hafal itu dari niat, itu ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Ini untuk mempermudah supaya ibu-ibu bapak-bapak nanti cukup aja yang wajibnya ketika niat di dalam qalbunya supaya mudah. Kan kalau niat di dalam yang lisannya mah bebas, itu mah mau disempurnakan kayak tadi boleh kan. Tapi kita harus tahu mana yang wajibnya supaya lebih mudah ketika niatnya di dalam takbiratul ihram. Kalau niatnya cuma di lisan mah gampang, semuanya bisa sempurna. Nah jadi dibagi nih di dalam materi sampai itu dibagi menjadi 4 karena ada 4 poin. Jadi totalnya ada 8 poin. Pertama, di dalam niat tata cara niat ada 4 yang wajib. Pertama, yaitu niat ta'yin mengerjakan sholat. Ini yang menjadi utamanya. Harus niat ta'yin mengerjakan sholat. Diwakilinya dengan apa kita? Usolli. Nah itu yang wajibnya pertama. Jadi ta'yin mengerjakan sholat, kita tuh niat untuk mengerjakan sholat. Usolli, saya sholat, kan gitu. Ya, kayak gitu. Nah itu yang pertama yang wajib. Kan urutannya sama yang seperti kita hafalin. Kemudian yang kedua adalah yang wajib itu niat fardu atau sunnah. Jadi untuk membedakan jenis sholatnya ini kewajiban atau sunnah. Jadi yang kedua itu adalah niat fardu atau sunnah. Ya, jadi nyambung kan? Berarti yang wajib adalah usolli fardu, usolli sunnah, kan gitu. Jadi usolli sunnatan atau usolli fardu, kan jelas tuh. Karena untuk membedakan yang namanya sholat fardu dengan sunnah kan beda. Nah makanya harus disebutin itu. Jadi yang kedua adalah niat fardu atau sunnah. Yang ketiga adalah yang wajibnya adalah niat ta'yin nama sholat. Ya, jadi yang ketiga itu niat ta'yinnya nama sholatnya. Kan nyambung tuh. Misalnya hari ini kita sholat subuh, berarti wajib nanti usolli fardhu subhi. Ya, gitu. Jadi niat saya sholat subuh itu udah 3 yang penting, 3 yang wajib. Yang wajib. Yang keempat, bagi makmum wajib berniat sebagai makmum. Nah, kita kan seringnya bermakmum. Ya, jadi yang keempat wajib menjadi, maksudnya berniat menjadi makmum. Berarti yang wajibnya ketika sholat subuh misalnya usolli fardhu subhi makmuman. Itu yang wajibnya. Niat saya sholat subuh bermakmum atau menjadi makmum. Kira-kira lebih mudah nggak kayak gitu? Allah. Nah yang 4 tadi yang wajibnya. Karena mungkin ketika nanti ada
ada mustaqbilal Ka'bah dan lain sebagainya, itu makin panjang kan kita makin sulit niat ya dalam hati. Nah ini jadi kalau saya sarankan mendingan yang wajibnya aja, supaya apa? Bisi justru ketika yang sunnah-sunnahnya kita usahakan ada di dalam kelompok kita, ternyata yang wajibnya justru kelewat. Ya, jadi mendingan 4 ini. Apalagi kalau sholat sendiri, udah cuma 3, karena kan gak ada makmumnya. Jadi cukup misalnya kalau sholat sendiri ya, misalnya udah beres tuh. Atau sholat sunnah qobliyah misalnya, atau sunnah yang sunnah udah beres. Kalau sholat sendiri, yang wajib cuma itu. Niat saya sholat sunnah, niat saya sholat wajib subuh, niat saya sholat wajib duhur. Kalau sendiri itu cukup segitu tuh udah wajibnya cukup. Terus kenapa makmum imam nggak ada gitu? Imam itu nggak wajib untuk berniat jadi imam, sunnah. Jadi misalnya kalau imam itu sunnah, yang wajib makmum. Kalau makmum wajib tuh bermakmum. Kalau imam tidak wajib. Maksudnya tuh berniat jadi imam. Diucapkan dalam hati jadi imam. Makanya gini, kan ada nih orang yang lagi munfarid, kemudian ada orang yang mau bermakmum. Si makmumnya wajib punya niat bermakmum, tapi imamnya mah ya terusin aja. Padahal jadi imam kan, dadakan dia. Nah gitu. Itu ininya ya, rinciannya. Jadi kebayang itu yang wajib ya, lebih mudah insya Allah. Ya. Kalau bahasa sunnahnya mah Allah ketika nyebut Allah di dalam qalbunya, niat saya sholat fardu subuh makmum atau jadi makmum. Kalau pakai bahasa Arab, sholli fardu subhi makmuman, lebih mudah kan? Lebih mudah kayak gitu. Atau mau ditambahin yang sunnahnya 4 juga yang sunnah. Apa yang pertama adalah menyebut jumlah rakaat sunnah. Karena kan sebenarnya kalau sholat subuh emang ada yang 3, udah mafhum semuanya 2. Makanya sunnah berniat menyebutkan nama rakaat. Kan sholat ini jumlah rakaatnya kan udah jelas kan. Makanya yang penting itu namanya. Subuh kan, duhur kan, asar kan, maghrib kan, isya, gitu kan? Atau yang sunnah-sunnah kan udah jelas juga. Sholat sunnah qobliyah 2 misalnya begitu. Jadi menyebutkan misalnya rakaataini ya di dalam sholat subuh misalnya rakaataini, nah itu sunnah. Ya, jadi misalnya sholli rakaataini kan biasanya di situ ada. Setelah nama sholatnya itu ada nama jumlah rakaatnya, itu sunnah. Sunnah yang kedua adalah menyebutkan arah kiblat, seperti urutan kita yang dihafal, mustaqbilal kiblati atau ada mustaqbilal Ka'bah, menghadap kiblat. Kenapa itu sunnah? Karena sebenarnya tanpa diucapkan pun yang namanya menghadap kiblat itu kan syarat sahnya sholat. Jadi kalau bisa disebutin pasti ke kiblat gitu, ya. Pasti ke kiblat, ya. Jadi kan jadi syarat sah sholat di dalam sholat wajib itu arah kiblat. Jadi nggak perlu disebutin pun kita tetap sah, ya. Gitu. Makanya ke bagian sunnah masuknya kiblat itu. Yang ketiga itu menyebutkan waktu sholat. Waktu sholat itu di dalam sholat itu kan ada 2 kondisi. Pertama sholat adaan, yang kedua sholat qadaan. Jadi maksudnya melaksanakan saat itu atau melaksanakan yang qada, pengganti, kan begitu ada kan? Kita kan sering disebut ada ad-dillahi ta'ala, gitu kan, ada yang menghafalnya kan? Maksudnya itu kan untuk sholat yang dilaksanakan memang pada waktunya yang sekarang subuh. Tapi kan ada satu waktu kita mau qada, jadi ada qada ad-dillahi ta'ala, mengqada waktu sholat yang lalu. Nah jadi keadaan yang qadaan itu waktu sholat itu sunnah. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau kita susah nanti dalam qalbu.
Kalau yang di lisannya silakan aja, sempurnakan, tidak boleh gitu. Yang keempat, yang sunnah itu adalah menyebutkan apa? Lillahi ta'ala. Kalau kenapa sunnah? Karena insya Allah orang itu udah tidak perlu menyebutkan lillahi ta'ala, memang sholat untuk Allah gitu. Kayak gitu ya. Jadi makanya dimasukkannya ke sunnah lillahi ta'ala itu. Kayak gitu ya. Nah itu jadi 4 ya. 4 yang wajib, 4 yang sunnah. Kalau digabung menjadi 8 perkara ya. Sholli qabla subhi, rakaataini, kalau digabung itu ya. Mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Kan gitu tuh kalau ininya apa namanya? Lengkapnya. Nah, sekarang kita coba supaya lebih mudah. Saya pun insya Allah mempraktekkan yang 4 aja supaya lebih mudah. Makanya lebih cepat ke qalbu kita juga. Jadi cukup misalnya sholli qabla subhi imam, atau minimal yang sunnahnya itu pakai lillahi ta'ala nya boleh gitu, ya. Jadi niat saya sholat fardu subuh karena Allah Ta'ala gitu kalau imam. Kan itu lebih mudah ya, coba aja dipraktekkan ya, itu lebih mudah. Tapi kalau ibu-ibu bapak sudah terbiasa dengan 8 kalimat itu, 8 perkara dan bisa, ya silakan ya. Jadi yang sunnahnya kan nyampe. Tapi kalau kita yang bingung kadang-kadang jadi pabaliut ketika Allah ya ilahi ta'ala namanya hukum usolin mending pasti keren opat ya, usolina aya, parduna atau sunnah aya, kemudian nama sholatnya ada dan bermakmum atau berimam menjadi imam ya. Apalagi kalau sendiri ya cuma 3 aja kan, jadi sholli fardu subuh. Jadi nama apa namanya niat mengerjakan sholat, tentang keparduan dan sunnahnya dan nama sholatnya, kan sederhana kayak gitu ya. Itu apakah kalau ditanya emang ini ayat dalilnya gitu di Nabi? Kalau secara rinci kan memang tidak ada. Secara rinci apakah kan nanti sering ada juga yang bilang di mana dari usul itu subuh yang mau ayat gitu yang di Quran tidak hadis juga. Tapi ini adalah ikhtiar para ulama ketika menafsirkan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya yang namanya setiap amal itu tergantung niat. Nah, kalau amal tergantung niat, para ulama kan berpikir, terus apa yang membedakan niat-niat setiap ibadah? Kan gitu. Kan tergantung niat. Nah, semua amal. Kalau begitu, harus setiap amal itu ada niatnya, kan gitu secara logisnya ya. Makanya ketika zakat ya niat zakat, ketika haji niat haji, ketika niat sholat ya sholat. Kan ini, nah makanya adalah redaksi usolli, ada nawaitu shauma ghadin, ya, ada pas waktu zakat nawaitu an ukhrija, niat saya mengeluarkan zakat, ya, gitu. Jadi itu keluar dari terjemahan atau dari tafsir innamal a'malu binniyat, ya, karena kita sering terjebak dengan pertanyaan begitu. Emang di mana dalilnya? Tidak perlu atau itu solusi nama. Cuma ini adalah istihad para ulama untuk menafsirkan itu. Kan jadi ngerti kan? Karena gini, coba aja nih bapak ditanya, kan ibadah itu tergantung niat. Nah, coba hari niatnya sholat kumaha? Pertanyaannya gitu sekarang. Niatnya puasa kumaha? Kan bingung sebenarnya. Oh iya ya, tergantung niatnya kemana gitu. Nah makanya adalah nawaitu shauma ghadin, niat saya berpuasa, ya kan, kayak gitu. Nah itu ya ininya ya, keterangannya dari kenapa harus ada sholli, ya gitu. Alasannya itu. Segitu paling tentang niat. Ya, kita persingkat saja supaya lebih bisa dipraktekkan. Jadi oke, kita ulangi. Jadi yang wajib yang pertama itu apa di dalam niat?
niat ta'yin mengerjakan sholat. Yang kedua, niat kefarduan atau sunnahnya. Yang ketiga, niat ta'yin nama sholatnya. Yang keempat, niat bermakmum bagi makmuman. Jadi usolli fardhu subhi makmuman. Beres kan lebih enak tuh. Allahu akbar, lebih enak. Jadi melintaskannya di dalam kalbu kita lebih mudah tuh yang empat tadi. Coba dipraktikkan. Selama ini ibu bapak tamat sampai lillahi ta'ala. Hah? Tamat. Tamat untuk bahkan ini yang khawatir karena lila, maksudnya karena panjang, jadi mungkin banyak kalimat yang nggak ada. Allah, biar jika isu niatnya jika kamari itu sarua, bisa jadi gitu. Allah, walaupun ada dalam beberapa sholat itu niatnya gampang, niat saya sholat, ngikut imam itu ada sholat jenazah. Itu saya sering praktikkan sholat jenazah. Kenapa? Karena saya sering nggak tahu nama orang yang disolatinya. Ya udah aja angkat imam kan apa? Niat saya sholat jenazah, ngikut ke imam. Udah ayo beres. Itu contoh niat singkat gitu ya untuk berjamaah. Nah di sini ketika ini udah dipelajari, mudah-mudahan kita menjadi lebih yakin lagi niat kita hari ini udah betul gitu ya. Jadi yang wajib aja coba, kalau udah wajib lolos boleh yang sunnahnya. Jangan justru nanti yang sunnahnya tersebutkan dalam hati, yang wajibnya hilang gitu. Karena kita nggak tahu juga mungkin selama ini ya, tidak tahu dari usolli sampai lillahi ta'ala itu mungkin berpikir itu harus semua diucapkan, ya harus semua dikatakan di hati, ya kayak gitu ya. Nah itu paling itu secara singkatnya bahasan niatnya ya. Karena prakteknya kan itu yang harus kita pahami, ya yang harus kita pahami supaya tidak mang-mang di dalam sholat. Ada yang ditanyakan nggak? Apa? Kalau sholat sunnah misalnya kan udah dibacain mau sholat berapa rakaat. Iya. Tapi niat pertama misalnya 4 rakaat, tapi pas kenyataannya cuma 2 rakaat nggak apa-apa. Sholat sunat apa itu? Ya misalnya tahajud kayak gitu. Tahajud. Ya tahajud sebenarnya kan bagusnya 2 rakaat ya. Si nama itu mah qobliyah duhur. Oh iya, Nah kalau nggak 4 karena asa capek jadi 2. Nah harusnya dari awal aja kondisikan. Kalau memang ada yang berbeda seperti sholat qobliyah duhur, karena sunnahnya ada yang 2 rakaat, ada juga bisa 4 rakaat. Pelaksanaannya juga kan bisa 2-2, bisa 4 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal. Di siang hari sunnahnya memang 4, kalau ada yang 4 itu sunnahnya 1 salam. Kalau di malam hari yang lebih afdol itu 2-2 walaupun 4 rakaat syariatnya. Jadi kayak tahajud itu 2 rakaat tuh afdolnya. Kalau di siang hari itu kayak qobliyah duhur misalnya 4 tuh 1 salam aja 4, afdolnya begitu. Nah kalau ada kasusnya kayak gitu, nanti bedakan aja secara rakaatnya gitu ya, gitu. Kemudian kalau gimana kalau ceritanya niatnya udah 4 kemudian jadi 2, nah kenapa masalahnya? Biasanya witir. Witir. Di lokasi yang kita nggak tahu tuh lokasi itu biasanya 3 atau 2-1. Oh, yang pelaksanaan witir memang ada yang 3 misalnya 1 salam, Ya. ada yang 2 salam ya, 2 rakaat dan 1 salam. Abdolnya gimana? Abdolnya sebenarnya yang 2 salam kalau
jarang kita lakukan. Saya pun di sini tidak melaksanakan karena bisi kaget atau bisi kebiasaan 3 rakaat langsung kan. Makanya di dalam sholat malam itu pokoknya yang di malam hari itu 2 rakaat afdol yang termasuk witir. Tapi kan tadi ada permasalahan kita sholat di yang lain kadang ada yang 2-1, maksudnya 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam kan, ada yang 3. Kita udah kebiasaan. Nah, kalau saya pribadi nanya, saya sering nanya ke pinggir. Saya di beberapa tempat, sini witirnya 1 salam atau 2 salam, 1 udah saya niatkan 3 rakaat. Kalau ada yang ini 2, di beberapa saya ini 2 juga, jadi 2 salam maksudnya 2 rakaat kemudian 1 salam. Saya niatkan 2 rakaat sama 1 salam. Tapi insya Allah lebih baik kalau begitu jangan mengucapkan rakaat. Ya, jadi cukup saya sholat witir. Kalau bermakmum kan tadi makmum lillahi ta'ala, bermakmum kita, ya tergantung imam kan kita ngikut. Kan lebih aman tuh. Makanya aman kalaupun tidak ada rakaatnya. Tapi tadi kalau yang sudah menyebutkan 4 rakaat jadi 2 bisa jadi batal. Karena udah menyebutkan cap 2 rakaat. Berarti jadi 4. Nah, kan? Jadi kalau mau tidak usah disebutkan rakaatnya, ya, gitu. Kalau enggak ya dipastikan rakaatnya mau berapa. Kalau saya pribadi misalnya di dalam sholat duhur qobliyah itu tergantung situasi. Kalau situasinya akan agak santai, saya 4 biasanya. Kalau saya yang agak telat kesini dan tidak mungkin 4 ya 2 gitu. Yang qobliyah duhur kayak gitu. Nah itu ya, jadi hati-hati kalau udah disebutkan rakaatnya ya konsisten. Kalau tidak ya lebih baik tidak, kalau yang sunnah-sunnah begitu gitu. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi nggak? Ustaz, kalau kami witir di 3 rakaat 1 salam sah juga. Sah. Afdolnya. Cuma kalau afdol di dalam sholat malam itu 2 rakaat. Nah, makanya afdol ya, afdol ini lebih utama. Tapi bukan berarti yang tidak melaksanakan itu tidak sah. Jadi sah aja. Cuma ya kalau kita bisa melakukan yang lebih afdol ya boleh kan gitu. 4 rakaat tahajud boleh nggak? Boleh aja. Kan kayak di tarawih juga ada kan yang 4-4-3 formasi Persib. Nah, mau Persija tuh. Ayo, formasinya kan ada 4-4-3. Saya pernah satu kali Ramadan itu pergi ke daerah Ciputra, Ciwastra, Sukabumi, Ciputra yang dekat Pahlawan itu Ciputra dia. Saya mampir ke situ. Pas ceramah halila, pas penceramah itu dia senang sok sampai jam 11 tarawih gitu. Ceramahnya sekarang nggak tarawih sampai jam 8. Kan biasa dia sampai setengah 9 yang terakhirnya sampai jam 8. Ada sampai curiga ini 11 dia kopat-kopat pepetnya bener terawih kan. Bani macana saya kan ingat tarawih itu jika sholat qobliyah sih, jika sholat ba'diyah gitu, ternyata iya gitu. Obat-obat itu boleh silakan, ya gitu. Jadi sampai jam 8 kurang udah beres itu tarawih, karena yang cuma 4 rakaat dengan bacaan yang pendek-pendek 4-4-3 ya. Itu sederhana ya, tarawih cepat gitu kan. Tapi lebih afdolnya begitu. Lebih afdolnya 2 gitu ya untuk pelaksanaan. Nah itu ada lagi supaya clear ya, harus di-clearkan dulu. Jangan ada keraguan di dalam pelaksanaan ini ya, pelaksanaan ibadah. Nanti ayat dalil intibatur bahwa niat itu bisa mengulah jika kieu. Ya udah jangan ragu lagi lah kita mau kieu gitu.
Kan nanti banyak beredar di madhab lain, misalnya Imam Ahmad, yang namanya niat itu jadi syarat, jadi di awal sebelum sholat. Jadi niat itu cukup di awal dan pakai Bismillah ini mereka. Bismillah, Allahu Akbar, gitu kan. Nah kita ya udah yang ini aja kita. Lebih apa? Sebenarnya secara logis juga lebih logis. Ya. Gitu. Walaupun di beberapa kita tidak bisa memungkiri juga ada sebagian ulama dari masa ini yang membolehkan itu, membolehkan niat sebelum takbir, tapi jangan sampai terjeda lama. Ada kayak Imam Ghazali itu membolehkan ya, gitu. Tapi tetap lebih afdalnya yang di dalam takbiratul ihram, gitu. Kayak gitu ya. Ini tentang niat. Karena tentang niat ini banyak ininya ikhtilaf. Kalau kita mempelajari ini dan itu nanti dapat kabar ini dan itu lagi, biasanya jadi bingung, jadi mana sebenarnya gitu. Nah ini adalah ini yang yakin kayak gitu, ya lebih logis kan. Karena ada juga pertanyaan dari beberapa saudara kita misalnya yang niat di dalam hati di takbir sebenarnya gitu. Nah ternyata yang nyesel untuk tamat mah, mau tidak usoli sampai lillahi ta'ala ditamatkan pasti nyesel. Betul kan? Kalau tadi cuma 4 kalimat, 4 kata kan lebih mudah. Ya, sholli fardhu subhi makmuman, udah beres tuh. Sholli fardhu maghribi makmuman, gampang nih. Kan lebih gampang sekarang. Jadi nggak ada tuh perasaan lagi bila atau sampai itu. Gitu. Ternyata mudah gitu. Insya Allah kita pelajari mudah gitu. Nah itu ya, mudah-mudahan jadi lebih afdal lagi sholat kita, minimal takbir sama niat ini sebagai pembuka sholat kita perbaiki dengan baik. Insya Allah nanti akan banyak dampaknya bagi diri kita, ya gitu, bagi diri kita, bagi sholat kita. Kalau udah ada dampak bagi sholat, pasti akan ada dampak bagi diri kita, ya. Kalau udah diri kita berdampak, pasti ada dampak ke keluarga. Kalau dampak keluarga udah ada, pasti ada dampak ke lingkungan. Jadi sholat itu luar biasa dampaknya. Kalau orang nggak benar sholatnya, pasti keluarganya pobaliut, pasti lingkungannya pobaliut. Tapi kalau sholat udah benar, dirinya akan baik, keluarganya akan baik, rezekinya akan baik, lingkungannya akan baik. Itu dari sholat. Maka perbaiki sholat, semua Allah bereskan hidup kita sebenarnya. Coba aja kalau nggak percaya, kita satu kampung aja sholat jamaah tiap hari, sholat subuh tiap hari, naraji tiap hari, saya yakin rezekinya mau hasil. Yakin aku. Semua aku bayar dari masalah ini. Semua alasan dari hidup bakal bareng hatinya. Kenapa? Karena di sholat diperbaiki. Karena sholat itu untuk menautkan kolbu. Karena sok sholat, jangan sok sholat kira-kira lebih loba permusuhan atau lebih loba pertemanan, kasih sayang. Pasti lebih banyak kasih sayang. Kita banyak bermusuhan itu dengan orang-orang yang tidak satu sholat. Banyak pertikaiannya. Makanya disatukan di dalam masjid dengan sholat berjamaah, orang pasti terpaut hatinya. Semua ayat kita iri dengki, ya, gitu. Silakan aja di sini. Kalau masih ada iri dengki, berarti jangan rapat sholat sesama jamaah. Tapi kan biasanya iri dengki itu dengan orang yang di luar. Makanya kalau ingin gak iri dengki, satu kampung satukan dalam sholat, satukan dalam majelis zikir, majelis ilmu, beres semua hidup tuh, gitu ya. Bahkan saling bantu, bukan saling iri di dalam hidup kayak gitu. Allah Allah. Baik, kita lanjutkan. Hari apa sekarang? Selasa itu Al-Muqir, Tabarok menjadi dia ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal berkorban Allah wa anshuratu al-Fatihah.
الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم
الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.